Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu Elita Mirnawati dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Pada hari ini, kalian akan mempelajari bab 4 tentang teks tanggapan kritis. Dengan KD 3.7. Mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan yang berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Silakan simak teks tanggapan berikut ini. SMA atau SMK. Bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami kegalauan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Setiap pilihan terdapat berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Menentukan pilihan antara SMA atau SMK tentu harus berdasarkan pada beberapa faktor yang dianggap penting. Memilih di SMA akan memudahkan kita dalam memasuki bangku perkuliahan. Tentu saja sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu di SMA. Misalkan ketika SMA, kita di jurusan IPS, maka pilihan di perguruan tinggi berkaitan dengan ilmu sosial. Begitu pula dengan jurusan IPA dan bahasa. Sedangkan memilih di SMK, setelah lulus kita dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan kejurusan yang kita pelajari. Kemudian, jika dilihat dari segi praktik lapangan, SMA lebih menekankan pada teori dibandingkan dengan praktik lapangan. Kalaupun ada praktik, itu hanya untuk mata pelajaran tertentu yang membutuhkan praktik saja. Sedangkan di SMK, pelajaran yang diberikan fokus pada kegiatan praktik dibandingkan teori. Sebenarnya, SMK pun juga dapat melanjutkan di perguruan tinggi, tetapi terbatas pada jurusan tertentu saja. Sedangkan SMA dapat memilih jurusan manapun yang sesuai dengan bidangnya. Dalam dunia pekerjaan, SMK akan lebih mudah dalam mencari kerja, sebab siswa SMK sudah memiliki keahlian tertentu. Sedangkan SMA akan kesulitan dalam memilih pekerjaan, karena jurusannya yang bersifat umum. Melihat beberapa pertimbangan di atas, bahwa SMK dapat langsung bekerja, tetapi juga dapat kuliah. Hanya saja dalam memilih program studi di perguruan tinggi terbatas pada keahlian yang diambil pada waktu SMK. Sedangkan SMA, kita dapat memilih kuliah apapun yang kita inginkan, asalkan sesuai dengan jurusan kita ketika di SMA. Jadi, teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik, sanggahan, saran, atau pujian. Nah, ciri-ciri teks tanggapan: 1. Berisi tanggapan mengenai suatu fenomena. 2. Memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Ada 2 jenis teks tanggapan. 1. Teks tanggapan deskriptif, dan 2. Teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis terbagi menjadi 2, ada tanggapan kritis positif dan ada tanggapan kritis negatif. Informasi dalam teks tanggapan yaitu pokok-pokok isi penting yang terdapat dalam teks tanggapan. Sedangkan jenis kalimat tanggapan berupa kritik, pujian, sanggahan, penolakan, dan persetujuan. Fungsi teks tanggapan untuk menganalisis suatu pendapat dan memperbaiki atau merevisi. Syarat-syarat tanggapan: 1. Harus objektif sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. 2. Harus santun, agar orang yang kita berikan tanggapan tidak akan tersinggung. Jangan membuang waktu belajarmu, karena apa yang kamu pelajari akan berguna untuk masa depanmu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.